Rudi ya, tadi kita sudah mendengarkan perspektifnya, pengaruh dari berbagai sentimen baik global dan juga domestik begitu kepada market kita. Tapi seperti yang tadi disampaikan begitu ya bahwa di saat krisis ataupun juga di saat-saat lowest point begitu kan ini kan sebetulnya ada potensi ya banyak orang kaya baru begitu Pak dari krisis ya. Pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu terjadi demikian begitu. Nah, peluang yang bisa kita tangkap saat ini seperti apa begitu dan mungkin keywordsnya juga ya untuk momentum-momentumnya ini bagaimana Pak Rudi? Ya, terima kasih. Mungkin kita balik lagi kalau tadi berdasarkan data-data yang sudah disampaikan Pak Misbakun sebetulnya sudah jelas sekali ya fundamental kita strong saat ini ya. Jadi kalau kita lihat juga beberapa data memang untuk di perdagangan saham memang ada penurunan. Ya ada capital outflow, tapi kalau kita lihat juga di perdagangan surat utang itu ada capital inflow juga. Ya, jadi ini menandakan sebetulnya kita sedang baik-baik aja, ya kan. Tadi berdasarkan data-data yang ada, ya. Jadi yang terpenting tadi menurut kita dalam membangun pasar modal kita adalah satu, komunikasi antara seluruh stakeholder yang ada. Nah, ini diperkuat, diintensifitaskan. Yang kedua tentunya bagaimana kita membangun basic domestic investor ya. Domestic investor ini ada dua. Satu berkaitan dengan institutional investor, yang kedua berkaitan dengan retail ya. Nah, ini kita juga harus bersama ya kan. Kalau kita lihat mungkin di era Covid 2020 itu retailnya yang bertumbuh cepat ya kan. Tapi institusionalnya mungkin kurang mensupport. Nah, inilah saatnya kita sama-sama baik institusional maupun retail kita sama-sama untuk bergandengan dengan bangun capital market Indonesia. Yang berikutnya tentunya kita perlu thinking dan mindset kita juga harus dirubah ya. Jadi bukan berdasarkan rumors ya kan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan fundamental, berdasarkan data dan kita bisa menggunakan big data, bisa menggunakan AI ya kan, sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan atau menghasilkan suatu analisis yang bahwa kondisi saat ini yang tadi disebutkan Pak Fauzi juga bahwa kita pernah yang lebih buruk ya kan, karena apa data-data fundamentalnya tidak mensupport ya Pak ya. Tapi sekarang kondisi memang capital market sedang bergoncang, tapi sebenarnya data-data fundamental mensupport ya kan. Jadi ini merupakan suatu peluang lah buat kita semua ya kan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita melihat kondisi ini menjadi sebuah peluang ya. Kalau kita lihat di setiap krisis ya, dari 98 dari terakhir mungkin 2008 ya kan, itu selalu ada munculnya sebuah perusahaan-perusahaan atau bisnis baru yang bisa menjadi peluang buat kita semua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat itu menjadi sebuah opportunity apa enggak ya. Kalau Uncle Trump di sana punya how to make American great again, kita juga bisa bikin how to make capital market great again ya. Mungkin itu dari saya. Baik, tadi sudah kita mendengarkan begitu ya pandangan dari Pak Hani, Pak Herman dan juga Pak Fauzi ya dari sisi emiten untuk Pak Fauzi. Nah, mungkin dari sekuritas dan perusahaan efek sendiri Pak Rudi dan juga Pak Prama ya. Ketika kita melihat sinergi ini kan harus terjadi begitu ya. Nah, sinergi yang dilakukan dari perusahaan efek dan juga sekuritas seperti apa di tengah market seperti ini begitu, dengan outlooknya tentu adalah kita harus memboost kembali market kita, kita harus meramaikan kembali market kita begitu, tapi tentu ada beberapa hal, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dan harus dipikirkan dengan matang-matang sebelum mengambil sebuah keputusan investasi tentunya begitu ya, sehingga akhirnya mungkin perlu langkah-langkah atau strategi khusus yang bisa dilakukan dalam upaya untuk berpartisipasi untuk mendorong kembali market kita, tapi balik lagi begitu dengan decision yang tepat. Seperti apa Pak Prama dan juga Pak Rudi? Baik, jadi memang sinergi sangat penting gitu ya di antara semua stakeholders pasar modal ya. Jadi salah satunya dari kami juga dari perusahaan efek juga ingin mendorong supaya ini pasar modal menjadi lebih berkembang lagi gitu ya.
kami di asosiasi sangat mendorong anggota kita untuk bisa lebih intens lagi menginformasikan bagaimana mengenai perkembangan makro maupun juga emiten gitu ya. Tim analis perusahaan efek juga mereka memiliki kualifikasi yang kompeten untuk bisa memberikan informasi kepada seluruh investor, demikian juga. Dan kami juga bekerja sama dengan asosiasi emiten dan asosiasi manajemen investasi juga gitu ya, supaya ini bisa juga menjadi suatu langkah untuk kita bersama-sama meningkatkan komunikasi kepada publik gitu ya. Dari sisi emiten kita dorong supaya emiten tersebut juga lebih intens menyampaikan informasi, dan juga kita sampaikan kepada manajer investasi memang sebagai sisi buy side-nya itu juga satu peluang. Dan kita juga mengeksplor juga dengan AAI misalnya, apakah bisa kemudian ditingkatkan kembali bagaimana meningkatkan jumlah emiten ya, khususnya skala kapitalisasi besar ini bisa lebih meningkat lagi, sehingga investor asing kan juga akan lebih bisa masuk lagi pasar modal Indonesia dengan punya lebih banyak pilihan instrumen yang bisa mereka masuk dengan lebih atraktif lagi. Kira-kira demikian. Baik. Pak Rudi, silakan. Baik, mungkin tadi Pak Prama yang sampaikan itu kebetulan memang beberapa waktu lalu ya Pak, beberapa hari lalu beberapa asosiasi itu sudah menandatangani MOU ya, MOU dengan berbagai, ada AEI juga, dengan AMI juga, dengan API, sehingga ini diharapkan bisa menjadi suatu turning point lah ya, turning point untuk kita bisa lebih baik lagi. Nah mungkin juga yang terpenting adalah bagaimana komunikasi antara kita dari perusahaan efek juga dengan para regulator nih, bapak-bapak semua nih, baik dari DPR maupun dari bursa maupun dari OJK ya kan. Mungkin kita dalam situasi dan kondisi seperti ini Pak, mungkin perlu kita coba lihat beberapa parameter-parameter yang bisa kita terapkan. Misalnya nih, waktu dulu kita sudah pernah melakukan misalnya ARP simetris, asimetris ya kan. Mungkin ini juga dalam kondisi pasar yang mungkin masih volatilnya masih besar, mungkin ini juga bisa dicoba dipikirkan mungkin atau dikaji. Terus juga mungkin berkaitan dengan misalnya ada parameter UMA ini kan dulu memang dibuat pada udah mungkin lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun lah. Mungkin parameter itu disesuaikan dan situasi dan kondisi perekonomian kita saat ini ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah sebuah komunikasi yang baik juga, baik dari regulator maupun dengan para investor juga dalam melakukan aktivitas perdagangan. Oke baik, terima kasih Pak Rudi. Kita berikan apresiasi untuk para panelis kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan buka kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya langsung kepada para panelis. Silahkan Bapak, karena waktu kita terbatas mungkin saya akan buka untuk 1 atau 2 pertanyaan saja dan bisa dijawab dan dielaborasi tentunya jawabannya oleh para narasumber kita. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas presentasi tadi Pak Misbakun dari teman lama. Dari DPR RI, sangat bagus angka-angka yang ditunjukkan. Tetapi kembali lagi tadi Pak Fauzi Ihsan katakan bahwa player atau investor ada forward looking. Ada nggak yang kita miss dalam hal ini? Yang kita lihat, apakah investor itu melihat ada kemungkinan domino effect dari akibat anggaran dikurangi? Misalnya dampaknya, anggaran dikurangi berarti ada kemungkinan BUMN akan mengalami kerugian. Kalau BUMN mengalami kerugian, banyak yang BUMN ini juga mendapatkan pinjaman dari Bank Himbara. Nah ini juga berdampak terusan seperti itu. Apakah seperti ini ada kemungkinan itu yang terjadi? Nah ini yang kita harus melihat dan mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kedua, intervensi pemerintah yang terlalu ke dalam sektor-sektor BUMN, misalnya ya penghapusan UMKM itu ya, itu juga apakah bisa menjadi sinyal bagi investor luar bahwa adanya governance yang kurang bisa diandalkan. Itu yang mungkin juga kita harus coba lihat di situ. Nah, balik lagi memang komunikasi penting dari emiten, komunikasi kepada publik juga penting, prognosanya, antisipasi ke depannya. Nah ini yang mungkin perlu kita coba evaluasi, dan makanya saya minta dari panelis apakah ada hal-hal lain yang menjadi concern daripada para investor ini. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Nah
Mungkin tadi ini yang udah disampaikan Pak Herman itu yang sebuah analisis yang sangat masuk akal Pak tadi dengan 9,01% ya kan. Nah mungkin ini yang juga perlu dikomunikasikan dengan para teman-teman investor Pak. Ya mungkin nanti Bursa Efek bisa bantu ya Pak. Mungkin karena kan kalau sisinya kita sebetulnya kan mau naik mau turun asal jual beli kan cuan buat kita Pak. Kalau anggota bursa ya betul. Kalau dari sisi investment memang kan mungkin cara berpikirnya adalah dari sisi buy setnya jadi lihat ya kan apakah tadi pemikiran-pemikiran yang dari sisi buy set yang ngelola dana besar aja berani berpikir ini dengan investasi tadi tentunya disesuaikan dengan risk profile dari masing-masing. Nah, mungkin ini bisa sampai kepada nasabah-nasabah baik institusional maupun retail dari domestik sehingga bisa sama-sama ayo kita masuk bareng-bareng lah gitu loh istilahnya ya kan. Mungkin itu Pak ya, mungkin itu harapan dari mungkin anggota bursa.